ada akan hadir ya di bulan depan yang direncanakan mungkin di tanggal 25 atau sampai dengan 28, anak kami yang kedua yang akan direncanakan di tanggal tersebut, dan di bulan 2 kami mohon tetap doa bagi Bapak Pendeta dan jemaat Tuhan di tempat ini agar tetap kita bersuka cita, dan harapan kami tetap anak kami yang pertama dan kedua akan datang tetap ke hadapan Tuhan terlebih sebelum melangkah ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ya, langsung saja ketika pada saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 19. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 19. Kita bisa bacakan secara bergantian. Nanti saya 16, 5 tahun 17, 18 dan 19 nanti kembali jemaat Tuhan di tempat ini. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada saat hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dikuatkan oleh Tuhan kita, bagaimana dia menyampaikan firman pada saat ini. Kalau kita bicara tentang sejarah atau historical bagaimana ini terjadi, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel sedang berada di tempat pembuangan. Bangsa Israel sedang dalam masa keterpurukan, masa di mana dia merasa bahwa sedang dibuang oleh Tuhan, sedang dibuang oleh bangsa orang lain. Jika kita melihat bahwa bagaimanakah ini bisa terjadi, kalau kita membaca Alkitab, bagaimana bangsa Israel itu diusir oleh bangsa Babel. Kerajaan Babel itu menguasai yang namanya kota Israel, sehingga bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain keluar atau terbuang dari Israel tersebut, yang dimana sebelumnya ketika dari masa pembuangan, ketika keluar dari bangsa Mesir, mereka sudah berada di Israel, sudah membangun yang namanya bait suci oleh Raja Salomo, dan pada saat ini terjadi lagi hal di mana kerajaan Babel mengusir bangsa Israel. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata ada beberapa kerajaan yang berada di sekitar bangsa Babel tersebut. Terlebih yang paling kuat itu adalah kerajaan Babel. Nah, yang membuat bangsa Israel ini bisa diusir itu karena kekalahannya berperang dengan bangsa Babel. Itu bisa terjadi pada saat hari ini, bagaimana bangsa itu bisa terusir dari ke kota Israel.
Sampai-sampai bait suci saja yang sudah dibangun itu dibakar oleh bangsa Babel tersebut, sehingga membuat keterpurukan bagi bangsa Israel tersebut. Nah, bagaimana setelah itu terjadi, Tuhan menyampaikan pada saat hari ini dalam firman-Nya tentang tidak usah mengingat hal-hal yang lalu. Yang pertama, bagaimana firman Tuhan ini dikumandangkan, bahwa dikatakan di sini bahwa di ayat 16, kalau Tuhan menyampaikan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ini adalah cerita di mana ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, di perjalanan dikatakan bahwa Laut Merah dibelah dan bangsa Mesir yang pada saat itu masuk ke dalam laut dan ditenggelamkan oleh Musa. Dan di sini dikatakan di ayat 18, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, di sini Tuhan mengajari kita bahwa tidak perlu mengingat hal-hal yang lalu. Padahal ini merupakan hal yang baik jika kita melihat ayat 16 dengan ayat 17 ini, itu merupakan hal yang baik gitu. Bagaimana bangsa Israel mengalahkan pada saat itu bangsa Mesir. Tapi Tuhan ingin mengangkat bagaimana pemikiran bangsa Israel itu berubah dari yang lalu hingga sekarang. Nah, artinya Tuhan mengajari kita, firman ini mengajari kita bahwa tidak perlu mengingat-ingat masa yang lalu. Walaupun itu mungkin sudah jauh di dalam pemikiran kita, Tuhan mengajari kita untuk tetap masuk ke dalam hal pada tahun ini. Dalam hidup kita ini mungkin sering terjadi, ya walaupun tidak secara langsung. Kalau kita bisa melihat, kalau kaum ibu itu tipe orang yang pengingat jarak jauh gitu kan, hal-hal yang jauh ke belakang itu mudah sekali mereka ingat. Tapi untuk jangka pendek itu biasa kurang kuat daya ingatnya. Biasanya kaum lelaki yang lebih mudah mengingat yang untuk jarak dekat, pengingat jarak dekat. Nah, itu makanya wanita itu adalah pengingat yang handal untuk jangka panjang. Tapi Tuhan di sini mengajari bahwa hal itu artinya kita jangan mengingat dan juga tidak melupakan. Pasti ada hal yang baik yang mungkin kita bisa evaluasi yang akan kita bawa ke tahun 2025 seperti pada saat ini. Tuhan mengajar kita untuk lebih siap dengan tantangan di tahun 2025, karena kita percaya ketika kita melangkah di tahun 2025 bukan hal yang baik atau mungkin bukan kebaikan yang dalam hidup kita yang akan kita terima, tapi bagaimana tantangan yang baru yang kita akan hadapi, yang terlebih pastinya kita akan meminta pertolongan untuk menghadapi itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak lain tidak bukan pasti tempat kita mengadu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita jangan mau mengingat masa lalu, tapi masuklah ke dalam hal-hal yang baru. Nah, begitu Tuhan juga mengatakan bahwa di ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, jika kita bisa melihat firman Tuhan pada saat ini,
ketika Tuhan membuat suatu jalan yang baru, mungkin ini pastinya di luar pemikiran kita. Kalau kita ambil kembali kepada bangsa Israel tadi, jika kita membaca firman Tuhan, ketika bangsa Babel memukul mereka keluar dari tanah perjanjian, mereka di tanah pembuangan, apa yang terjadi? Pada saat itu juga ada Raja Kores yang dari Persia yang memukul balik bangsa Babel. Dia menghancurkan bangsa Babel di Israel sehingga memukul bangsa Israel, dan Raja Kores tersebut menyampaikan ke Nabi Esra bahwa bangsa Israel sudah bisa kembali ke tanah perjanjian. Puji Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan yang baik kepada bangsa Israel dari orang lain. Dari Raja Kores yang dari Persia memukul bangsa Babel, dan pada saat itu juga bangsa Israel dibawa kembali ke kotanya dan membangun kembali yang namanya Bait Suci Allah, yang pada saat itu sudah hangus terbakar dan kembali dibangun di Israel dengan yang begitu lebih megah. Kita bisa melihat bahwa di situ ada rencana baik yang Tuhan berikan, yang kita tidak sangka ketika Tuhan memakai orang lain, bukan dari kalangan terdekatnya sendiri, tapi ada kerajaan lain yang membantu bangsa Israel, yang kita percaya pada saat firman Tuhan ini dikumandangkan bahwa itu adalah utusan Tuhan. Bagaimana seorang Raja Kores ini mengembalikan bangsa Israel dari keterpurukan, dari tempat pembuangan, masuk kembali ke negara Israel. Nah, begitu Tuhan baik dalam kehidupan mereka, dan pastinya ini bisa terjadi ke dalam kehidupan kita. Kita percaya itu tidak akan pernah Tuhan tinggalkan ketika tahun 2025 yang baru ini, ketika kita mau melangkah, ketika kita mau siap dalam tantangan yang baru. Kita percaya ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, akan ada jalan yang baik, jalan yang baru Tuhan berikan tanpa kita sadari dari mana itu, tanpa kita tahu bagaimana Tuhan menjadi sutradara dalam kehidupan kita ketika kita mau hanya berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Begitu firman Tuhan yang baik pada saat hari ini Tuhan memandangkan ke dalam kehidupan kita, dan bukan hanya itu saja. Ketika kita bisa melihat di ayat yang ke-20 di Yesaya bab 3 ayat ke-20, firman Tuhan katakan bahwa binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasmuranku. Puji Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, ketika kita mungkin mengingat-ingat hal yang baik di masa lalu, kita bisa melangkah ke tahun 2025. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, semuanya pastinya tanpa kita sadari. Walaupun kadang kita mungkin di jalan-jalan kehidupan kita sering lupa. Setelah terjadi baru kita ingat Tuhan, bahwa itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi kita percaya ketika pada saat hari ini Tuhan mengajari adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru Dia akan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di tahun 2025 ini kita melangkah dengan penuh sukacita. Kita rindu bahwa Tuhan
akan membuat sesuatu yang baru bagi kehidupan kita, yang kita percaya bahwa ketika kita hanya berserah kepada Dia, kita akan dimenangkan. Bagaimana kita bisa melawan seperti bangsa Babel yang mungkin dalam kehidupan kita contohkan, yang di tahun 2024 kita diterpurukkan dalam pencapaian-pencapaian kita. Bagaimana kita bisa melawan bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Kita percaya semuanya itu akan ada hal baik di dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini juga, ketika kehidupan kita belajar dari bangsa Israel, kita percaya akan ada orang lain, bukan hanya dari orang terdekat kita saja, tapi juga Tuhan akan melihat orang-orang baik yang mengutus di dalam kehidupan kita untuk kita mencapai perencanaan-perencanaan yang baik di tahun 2025. Kita percaya semuanya itu. Kita berserahkan segala kerangkaian kehidupan kita pada saat hari ini. Mungkin sedikit firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya firman Tuhan ini jika kita imani akan kita bawa dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan.